Ya, teman Bapak mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini sebagai Ketua Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia Cabang Kota Pahlawan Surabaya. Tahun 45 bulan Agustus Indonesia merdeka. Namun Belanda tidak mengakui kembali akan menjajah Indonesia. Kenyataan menunjukkan agresi serangan Belanda yang pertama tahun 47 tapi gagal. Yang kedua, agresi kedua tahun 48 gagal. Sehingga Belanda mengubah taktiknya, strateginya dari pertempuran ke istilah kita jeda tempur, tidak bertempur tapi melaksanakan diplomasi. Diplomasi diawali dengan perjanjian Linggarjati tahun 47, perjanjian Renville tahun 48, perjanjian Rumroyen tahun 48 juga, yang terakhir perjanjian konferensi meja bulan. Dengan pengalaman sebelumnya, jelas sang penjajah tidak mau rugi. Dalam klausul konferensi meja bundar, salah satunya Republik Indonesia Serikat diakui, namun tanpa Irian Barat. Masalah Irian Barat akan dibicarakan 2 tahun kemudian. Setelah 2 tahun, ternyata Irian Barat masih diduduki Belanda. Di Jogja, Presiden Soekarno mencanangkan Tri Komando Rakyat dengan menunjuk Jenderal Soeharto sebagai Panglima Mandala untuk merebut Irian Barat. Nah, Surabaya adalah pangkalan angkatan laut terbesar di Asia Tenggara. Semua unsur kapal, pesawat terbang dikerahkan ke Maluku untuk dalam tempo yang tidak terlalu lama menyerbu, mengambil alih Irian Barat. Nah, di sini Belanda langsung dia mengadakan diplomasi internasional dan memperkuat kemiliterannya di Irian. Tanggal 15 Januari tahun 62, 3 MTB motor torpedo boat KRI Macan Tutul, KRI Harimau, KRI satu lagi berpapasan dengan rombongan kapal-kapal perang Belanda. Di Laut Aru terjadi pertempuran antara armada Belanda dengan armada Indonesia. Di situ KRI Macan Tutul tenggelam, menyelamatkan 2 KRI yang lain, di mana berada Komodor Yosudarso. Sebelum beliau tenggelam, sempat mengirim message, KRI Macan Tutul tenggelam dengan gentleman and brave. Maksudnya dengan kesatria dan berani.
Demikian salah satu ciri kepahlawanan yang ditunjukkan oleh armada angkatan laut ketika menghadapi tenggelamnya KRI Macan Tutul. Hari itu tanggal 15 Januari tahun 62 dinyatakan sebagai Hari Dharma Samudra, dan Komodor Yosafat Sudarso diangkat jadi pahlawan nasional. Berikora itu tahun 64 sampai 68. Inggris mengubah Commonwealth-nya, persemakmurannya menjadi suatu konfederasi, yaitu Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak. Hal ini akan membatasi Indonesia dalam bergerak. Indonesia tidak setuju, sehingga menyatakan ganyang Malaysia. Selain itu, menyusupkan sukarelawan ke Konfederasi Malaysia. Konfederasi Malaysia didukung oleh SEATO, Southeast Asia Treaty Organization. Hal ini dari pihak sana menyatakan Indonesia ini hanya ganyang Malaysia, tapi tidak menyatakan perang. Kalau menyatakan perang, seluruh kegiatan akan diakumulasikan ke dalam hukum perang. Ya. Buktinya, dua marinir Usman dan Harun disusupkan ke Singapura, berhasil meledakkan McD. Waktu kembali, speedboatnya macet. Karena macet, dia ditangkap patroli maritim Singapura. Di pengadilan dihukum di penjara. 2 tahun kemudian digantung. Pemerintah Indonesia sudah berganti dari Soekarno ke Soeharto, minta jenazahnya dikembalikan ke Indonesia. Disetujui dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan diangkat sebagai pahlawan nasional. Pertama, tumbuhnya Konfederasi Malaysia itu dari Commonwealth Inggris atau Persemakmuran Inggris yang dengan jelas akan membatasi olah gerak Indonesia. Itu number one, yang pertama. Yang kedua, dengan Konfederasi Malaysia yang didukung oleh SEATO, Southeast Asia Treaty Organization, Australia, Selandia Baru, Inggris dan sebagainya, akan membuat Indonesia terpojok, tidak bisa bergerak karena seperti dibatasi oleh perjanjian-perjanjian keamanan. Apabila Malaysia diserang, SEATO akan segera membantu. Nah, ini ternyata di Singapura ditempatkan pasukan khusus Australia, Special Air Service dari Australia. Di Sarawak di drop 1 batalion Green Jacket. Green Jacket itu marinirnya Inggris. Pasukan-pasukan elit ini siap membantu Malaysia apabila diserang oleh Indonesia.
di Timur Timur adalah jajahan Portugal. Portugal itu negaranya Cristiano Ronaldo. Ya. Nah, waktu itu Portugal pemerintahnya lagi kacau balau. Satu kudeta, satunya tidak, satunya kacau balau. Sehingga daerah jajahannya Senegal, Timur Timur tidak terurus. Di Timur Timur sendiri Portugal tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga pada tanggal 23 Mei tahun 75 Fratelli itu menyatakan Timor Leste merdeka. Namun sebagian rakyatnya tidak setuju. Dari rakyat APODP, UDP, Rabalista, Kota di Balibo menyatakan deklarasi Balibo bergabung dengan Indonesia. Pernyataan ini dikirim ke Jakarta, dibahas di TAP MPRN. Pemerintah Indonesia setuju menjadi provinsi ke-27 sejak 27 Juli. Untuk itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan kekuatan operasi Seroja. Surabaya pangkalan terbesar angkatan laut di Asia Tenggara. Di situ bersandar KRI Irian yang anggotanya 1.000 besar sekali. Dikerahkan ke Timur Timur dengan membawa tiap LST 1 batalion marinir yang dinamai Pasmar. Pasmar 1 mendarat di Gili merebut kota Depok. Pasmar 2 di Telaga merebut lapangan terbang Bau-Kau. Pasmar 3 di selatan mendarat di Bintaro merebut kota Suai. Saya yang ikut Pasmar 4 mendarat di Kumburo. Di sana sedang dibangun lapangan terbang Piban, direbut. Semuanya terkuasai, provinsi ke-27 hidup. Setelah itu operasi-operasi militer dianggap sebagai operasi KAM dari keamanan dan gitu.